Tah ya naon eta? Berhenti. Tah. Ya. Warga yang ada di Sekarwangi, saya mau tanya, eta kunaon runtah numpuk deui wae. Itu mah Bapak sanes anu urang dieu. Sanes urang teu beli ka dieu di karuan. Dicarek oge, dangadeun kami sumut teh tos aya. Ngamak kieu. Ah, kuduna rame-rame ibu-ibu anu bicara runtah kita. Awas ya kotoran kampung aing. Dan ieu mah sanes urang dieu, urang dieu mah didarurukan tuh tinggal ku Bapak. Oh, nya Abi teh sok didarurukan urang dieu. aja lepung. Ayeuna dari carek oge dicayoseun ngaron balik ieu. Leung lamun urang teh ambek mah balik jadi piomongkeun. Hari sahabat jurik. Gini Pak, cerita jurik itu seseram-seramnya hantu ya. Belum pernah saya melihat hantu buang sampah. Diambil nama itu jurik runtah gitu. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya di Wabub, waktunya buka pandangan. Kali ini saya mau menuju ke tempat acara. Ada teman-teman komunitas kajian mengenai kesehatan keluarga, mengenai stunting. Saya kira ini perlu juga diapresiasi dan saya ingin tahu seperti apa sih masukan-masukannya dari masyarakat terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pemkab Bandung. Tah ya naon eta? Berhenti. Tah. Ya. Assalamualaikum. Oh iya teh. Nah, jadi numpuk di dia. Oh, dia datang kali, Pak. Kalau sampai berbulan-bulan, bertahunan, Kita udah 4 kali. Saya sama dekat sama rekan-rekan jurik runtah. Terus sama Pak Kades. Udah beberapa kali dibersihkan, Pak. Makanya tadi pagi-pagi udah sedih, Pak. Saya dari pagi di Kabupaten Bandung teh sampah teh ku makhluk gaib gitu. Nah, Hari sahabat jurik. Gini Pak, cerita jurik itu seseram-seramnya hantu ya. Belum pernah saya melihat hantu buang sampah. Diambil nama itu jurik runtah gitu. Supaya jalmi teh isit gitu. Nah, itu jurik runtah. Ya. dan dia sanes di masyarakat di dia sedayana, Pak. Kadang-kadang nu ngalangkung, pangitan gitu. Kan ini perbatasan sama Katapang, sama Tangerang. Dari kiri teh belok kiri ke kanan. Jadi ini memang dimulai dari kebiasaan masyarakat dari Itu. kecil sampai jadi besar. Ini sudah berapa kali dibersihkan? Ini hampir 5 kali, hampir 6 sekarang ini. Tapi terus berulang. Seminggu sekarang ini udah tiap hari, Pak. Ini udah 4 hari di sini Pak. Udah habis $5 karena ada kendaraan dari DLH ini. Dan Ya. ini inisiatif aja gitu ya, Ya. dari teman-teman Udah dari ini kader, BPS. Pak. Ini kader PBS Iya. saya bawa ke sini Pak. Kebetulan saya yang sering survei di lapangan. Posting sampah pasti dikerjakan. Hari Bapak dari BPS juga? Bukan, saya mah relawan jurik runtah dari sebulan. Oh, namanya jurik runtah teh iya. Masya Ini penyocokan Pak. Itu kader saya yang bikin itu di penyocokan Pak. Iya, tapi Jurik kadangu jurik runtah. Ya matak tadi teh saya jadi keingetan juga. Aduh, luar biasa. Ini kan saya dengar Akang memang karena kesadaran terus mengajak masyarakat. Nah, saya pengen tahu dari Akang sendiri itu gimana tuh sampai akhirnya ingin ikut di dalam menjaga lingkungan dan menyadarkan masyarakat juga gitu. Kebetulan Pak, dulu dari 91 saya bekerja di PDAG, udah PNS juga. Dulu mengundurkan diri, pensiun dini karena di
saya sering masuk di tempat-tempat air kotor di tempat tinja. Kebetulan kan di Desa Pamekaran di Kecamatan Soreang itu ada penampungan air limbah domestik. Nah, sering tersumbat. Nah, seringnya tersumbat itu ternyata oleh sampah. Nah, disitulah muncul kesadaran. Bahkan dulu bukan Jurik Gruntah namanya, Pak. Apa itu, Pak? Dedemit limbah dulunya sama-sama itu. Oh, Dedemit limbah. Ya, udah kena sampah baru saya bilang Jurik Gruntah itu. Nah, di situ muncul beberapa rekan yang peduli sama saya gabung dari mulai Trio Rujit. Iya. Muncullah sekarang jadi JRE. Trio Rujit ya, saya Rujit. Ya kita Pak yang bersihkan karena itu bersihnya Pasar Banyaran juga Pak, dulu yang depannya itu sama kita Pak. 2 minggu di sana waktu itu kacamatnya Pak Solihin. Saya yang masuk digorong-gorong lumpurnya sampai segini, bahkan punya gelar di sana sama warga di sana tuh yang dibilang monyet, dibilang orang gila. Tapi saya paling senang dibilang orang gila Pak, karena orang gila itu ada singkatannya. Apa itu? Gerakan Insan Lestarikan Lingkungan. Oh, ya. Itu gerakan itu yang saya gerakan. Terus saya di situ muncul sosialisasi ke warga tanpa bantuan. Jadi tiap hari itu, Kang? Tiap hari saya Pak Keliling. ya. Koordinasi dengan teman-teman dari Ya Bandung kalau Bedas. kalau di daerah bersih Soreang, sampah. kalau daerah BBBS. Soreang ya kebetulan ini rekan-rekan juga. Terus kalau ke kecamatan lain juga sama Pak. Sebetulnya Iya. udah pada kena gitu. Iya. Jadi Nah, ini luar biasa, ini kan jadi Akang juga jadi seperti memberikan ini ya, Edukasi. referensi Ya. kepada teman-teman BBBS di mana nih letaknya untuk kita bisa sama-sama menyadarkan masyarakat. Iya. terus saya ini Pak yang sering survei rekan-rekan Pak. Dari kecamatan yang sering ini. Oh, Bapak dari Sekcam. Iya, yang ngontrol ini Pak. Yang ngontrol Pak Sekcam sama Kasih gitu. Oh. Setiap hari ngontrol Pak. Iya. Bekasinya. Jadi Iya, Ibu. jadi semangat anak-anak ini ada dari kecamatan gitu. Cuma saya satu Pak, sekarang tuh ada kendala juga karena saya nggak punya kendaraan ini. Kebetulan saya di pada desa jarang terbawa. Tadinya saya mengusulkan motor gitu buat sampah-sampah liar itu khusus di JRE. Karena JRE memang nggak terikat itu Pak. Jadi nggak terikat, nggak dilegalkan. Karena kalau dilegalkan pasti ada dana kocoran dari pemerintah. Apakah kita bisa sanggup kalau dilegalkan amanah itu gitu? Makanya saya emang nggak dilegalkan gitu, mandiri aja. Gitu. Dari Sekcam di Kecamatan Soreang ya. Betul. Baik, tadi kita bicara mengenai mengedukasi masyarakat. Saya kira memang perlu ada aturan ya, Perda atau apapun gitu, yang bisa membuat efek jerak Ya, itu. untuk Betul. masyarakat membuang sampah. Karena memang ternyata permasalahannya itu yang paling besar itu Pak. Betul. Jadi tadi Bapak bilang seperti angin lalu. Betul. Apakah ini sempat diusulkan oleh para camat ataupun desa-desa kepada bupati atau seperti apa? Sebetulnya dari zaman apa ya? Kalau bisa saya sampaikan mungkin dari zaman para pemimpin atau Bapak Bupati sebelumnya juga udah disampaikan, bahkan makanya terbentuk ini ada BBS dan sebelum BBBS ini ada Ini juga. kan di masa Betul. Bedas ini ya. Betul. Ya, Sebelum juga BBBS ada. enggak, Pak. Iya. Sebetulnya dulu Pak pada tahun belakang Ya. minta ke instansi yang terkait Ya. tolonglah tiap desa satu orang saja penggiat lingkungan yang dikasih honor. Nah itu baru muncul itu waktu mau ada pemilihan, muncullah BBS Bandung Bersih Sampah. Nah setelah Bandung Bersih Sampah selesai dan pimpinan udah ganti, barulah muncul BBS ini penambahan satu. Jadi ada bedasnya. Ya ada pedasnya. Jadi sebetulnya sudah Pak. dirintis dari Sudah dirintis sebelumnya. dulu juga. Oke. Jadi sebetulnya kan dari sebelum ada BBS, Ya. terus kemudian jadi BBBS, Ya, itu kan sudah ada upaya. udah ada Pak. Tapi sulit ya, Ya. Pak Wisnu mau segimanapun ya berkelilingnya, tapi ternyata masyarakat masih belum ada kesadaran. Yang Kang Wisnu temui gitu saat ke lapangan, saat ke masyarakat, apa pendekatan yang tepat ke masyarakat? Sebetulnya kalau saya laksanakan yang saya sekarang ya dari dulu gitu, Pak. Ketika kita aksi, kita juga harus ada sosialisasinya. Insya Allah lah Ya. kita aman. Ya. Dah.
Dilepas dulu ya. Aksi dan Terus sosialisasi. katinggal. Ya. Aksi dan sosialisasi itu penting, Pak. Karena kebanyakan, contohlah satu saya ambil di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin. Ya. Pertama saya aksi dulu, Pak, di sampah liar di depan sekolah. Karena di sana numpuk, terus ada pembakaran sampah ya seperti ginilah dibakar, masuk ke sekolah. Saya ngeri gitu lihat anak-anak kena asap sampah. Nah saya sama rekan-rekan Juri Junta dulu belum ada BBS. Nah, saya di situ gencar, bahkan bikin lombang karena nggak ada mobil tarikan. Bikin di sana 2 meter ke 10 meter kalau nggak salah. Dipilah dulu, saya timbun di sana, langsung dibikin taman dan si warga datang ke Pak RW-nya nanya sama saya, Pak, kalau saya ini mau buang sampah sekarang malu. Nah harus gimana? Saya sosialisasi sana dan alhamdulillah sekarang udah dibikin TPS ala kadarnya lah, Pak, karena belum ada bantuan dari pihak mana-mana. Nah itu udah di desa itu udah ada uang kasnya juga dari sampah. Sebetulnya dari sampah itu banyak berkahnya, Pak. Ya. Karena dari tumpukan sampah-sampah itu ternyata ada mutiara-mutiara yang terpendam. Contohlah, kenapa saya bisa bilang mutiara terpendam? Contoh, saya sendiri buat pribadi, saya bisa umroh karena sampah nggak punya uang, itu berkat Pak Bupati dan Pak Camat Soreang. Dulu saya dapat buatnya itu, terus sekarang saya laksanakan sosialisasi ke warga-warga tiap RW. Tolonglah ini sampah dikelola, kalau bisa jangan sampai keluar dari desa kita. Nah dari sana muncullah, dari uang kas itu saya sisipkan untuk pembelian kue dan padung untuk orang yang meninggal. Dan alhamdulillah tadinya yang dijatah 5.000 per bulan si warga jadi menambah gitu. Karena dari sampah juga bisa untuk masyarakatnya Bisa sendiri ekonomis, gitu, ya. Terus dari daur ulangnya yang tadinya dibilang jijik bisa menjanjikan, yang bilang rujit bisa menjadi duit. Barang geuleuh biasa digaluh. Contoh lah, saya edukasi pembikinan pot dari pempes bekas, terus dari botol-botol aqua dibikin media bakteri untuk limbah domestik. Nah itu udah saya laksanakan dan sosialisasi terus begitu, Pak. Dari komposnya, dari magotnya. Tapi memang mengenai aturan kita juga nggak bisa menabrak yang dari pusat ya Pak ya. Betul. Soal misalnya bagaimana pembakaran, menjaga lingkungan. Tapi saya kira kalau misalnya itu tidak menjadi sebuah aturan dari pemerintah kabupaten atau kota, tapi merupakan inisiatif dari camat ataupun desa, kan di sini juga ada Pak. Saya pernah datang ke tempat produksi untuk pembakaran sampah, ya. Artinya yang penting kan sampahnya kebakar, gitu maksud saya. Adakah upaya-upaya dari TTG ya, camat ya TTG, untuk teknologi tepat guna yang juga saya pernah bicara dengan pemiliknya saat itu. Kalau resan Abi menuju ke wilayah eta, terus saya di seberang ada informasi bahwa dia memproduksi itu. Kunaon kasep. Ya antosan Bapak sekedap deui. Jadi katanya banyak pembelinya itu dari luar kota. Betul. Nah itu gimana tuh Pak? Kan Gini, juga tidak mahal Pak. Betul Pak Wakil, betul. Jadi gini, sebetulnya informasi tentang pembuatan mesin pembakar sampah itu juga sudah lama. Bahkan salah satu pembuat mesin pembakar sampah ini justru dia mendapatkan apresiasi kalau nggak sampai ke tingkat nasional, Pak Wakil. Cuman yang jadi masalah adalah ketika si produk ini yang saya baru kemarin beberapa minggu ke belakang kami juga berkunjung ke pembuatan mesin ini. Salah satu alternatif untuk membakar sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang itu derajatnya juga sampai 900 derajatan, sehingga pampers yang basah atau pampers orang tua juga bisa hancur. Dengan teknologi tepat guna ini, pemantiknya hanya air sama oli bekas saja dan sedikit. Itu produknya kalau nggak salah kemarin kami berkunjung ke sana tuh ada di Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang. Iya betul. Itu Pak, udah rekan saya. Cangkuang ya betul. Nah, si asli ownernya yang pembuat ini, karena memang mohon maaf mungkin bisa difasilitasi oleh Bapak Wakil, ternyata ketika dia menciptakan mesin ada yang meniru, sehingga dia down. Ada yang meniru dari kecamatan yang lain, jadi hakinya ini dia tidak dipatenkan. Mungkin si yang pertama ini yang buat dari Desa Jatisari ini, sehingga si ownernya hengkang dari desa yang bersangkutan juga. Dia
pindah kalau nggak salah ke Desa Iya. Bandarsari ya kan Ya, ya. Bandarsari. Kebetulan rekan saya Pak Tuh, ini sering ke betul. rumah. Dan ini Berarti yang baru-baru ini ya? masih baru Saya orang soalnya pindahnya. kira-kira setahun yang lalu. Kalau TTG-nya udah lama. Udah lama Pak. TTG-nya udah Jadi lama. saya sempat ke tempatnya, betul di Cangkuang Betul, karena lumayan Cangkuang. agak dekat nih Betul, dengan Soreang betul. ya. Kebetulan si TTG ini kenapa itu bisa jadi alternatif karena dia pembuangan gasnya itu hampir bisa dibilang hilang lah gitu, nggak ada, tidak menimbulkan bau dan juga tidak menimbulkan racun yang paling penting. Oke. Itu salah satu alternatif yang mohon maaf mungkin dari aturan tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil tentang dari pusat tidak boleh membakar sampah ini, itu sebagai alternatif daripada sampah yang tidak bisa didaur ulang atau di reschedule ini bisa dibakar, dan pembakarannya ini hancur sehancur-hancurnya, dan itu bisa jadi juga dipakai kompos ya Pak Kang ya. Kompos. Ini bisa ke kompos juga gitu intinya, dan itu meminimalisir cost untuk pembakarannya. Juga dengan mesin ini kalau saya bisa bilang ini masih terjangkau. Dari mulai saya waktu itu beli waktu ada P2W KSS Pak Wakil tahun 2019 di Desa Malasari. Dari awal tuh 2019 masih ingat saya, itu salah satu untuk menanggulangi sampah yang tidak bisa daur ulang itu kita Desa Malasari membeli dari Jatisari. Waktu itu harganya masih Apa ada komunikasi dengan seluruh desa minimal yang di wilayah Bapak gitu ya? Sudah untuk bisa mengadakan itulah, maksudnya betul, untuk masuk ADD. betul gitu. betul itu sudah kami sampaikan di tingkat kecamatan waktu itu juga. Tetapi mohon maaf mungkin Pak Wakil ada kepentingan lain mungkin, jadi desa-desa ini dia membeli sendiri mandiri, dan maaf juga ketika pembelian mesin ini TTG-nya ini pembakar sampah ini lain-lain, ada yang harganya 25 juta, Betul, ada yang betul, 26, ada 30, dan itu kualitas dan efektivitas tidak sama dengan buatan yang di Jatisari. Jatisari. Bedanya gitu. Jadi itu kita kan nggak bisa memaksa. Maaf Pak Wakil, kenapa saya bilang begini? Karena saya udah ikut menyaksikan pembakaran sampahnya ini. Jadi itu pembakaran sampahnya sempurna, tidak menimbulkan bau, dan 1 jam ini dengan Tapi bagaimana kita bisa menekan ataupun menghimbau, Nah, itu. karena memang kita ini terkait dengan aturan itu. Betul. Jadi memang sebab sulit. Jadi memang kita bagaimana inisiatif dari para kepala desa. Betul. Jadi mungkin kalau bisa saya sampaikan mungkin dengan bantuan Pak Wakil dan Bapak Bupati nanti bisa mengarahkan. Jadi teknologi tepat guna itu yang seperti itu. Jadi membeli itu sesuai dengan dengan fungsi dan tugasnya TTG ini untuk minimal meminimalisir, mohon maaf, sampah-sampah itu bisa dibakar walaupun basah segala macam. Dengan TTG atau mesin sampah yang diproduksi dari Jatisari ini efektivitas sama pembakarannya sangat maksimal itu, dan meminimalisir Jadi sebetulnya basic price-nya berapa sih Pak? Price-nya yang kalau kemarin bilang dengan harga yang sekarang itu hampir dia dengan modalnya sampai 7 jutaan, dan sekarang udah mohon maaf meningkat sekarang mungkin untuk penjualannya pemesanan sampai 10 jutaan. Karena Sekarang pembelian masih baru bahannya sekarang yang udah utama ini kan dari platnya ya, plat bajanya tuh yang mahal itu. Ini saat ini mohon maaf ya dari teman-teman BBBS termasuk Akang pribadi dan juga dengan pemerintah desa ataupun kecamatan, selama ini Akang berjalan itu koordinasi dengan aparat setempat atau apa sendiri aja gitu? Permulaan ya kadang-kadang saya sendiri Pak. Ternyata di KDS di sini di Sekarwangi bagus responnya, bahkan saya dikasih pinjam dolak kendaraan kemarin, ini udah habis 15 dolak 6 cator. Kebetulan saya dikasih cator dulu sama Kementerian Lingkungan Hidup pusat, nggak pakai proposal karena lihat gerakan saya dipakai di JRM dan sekarang udah rusak lagi di kelas Pak. Nah, JRM teh Juri Gruntah Marakayangan. Ini apa? tadi teh naon? Juri Gruntah Marakayangan. Jadi Akang ini komunitas sendiri lah ya. Ya. Oke. Nah di situ karena tidak bermodal, modalnya cuma kemauan Pak, karena ada istilah sampahmu harga dirimu, bahkan sampah bukan untuk diwariskan. Nah itu yang penting, Betul. modalnya kemauan memang. Jadi sebetulnya ngelola sampah dari rumah itu gampang Pak. Cuma tinggal mindset kitanya Pak,
Banyak desa yang baru Mindset, ya mindset. ya. Malum Pak, orang lingkungan gitu. Sering terpleset ya kan. Mindset aja. Kira sering Mindset, masuk tahun virus mindset. kan. Ya, jadi mindset kita yang Ya. harus kita rubah. Ya, karena Oke. gini Pak, sebetulnya kalau di rumah disediakan aja satu wadah ember bekas apalah bekas-bekas itu untuk sampah organiknya aja, atau kita bikin lubang cerdas organik di halaman rumah 2 lubang saja. 1 bulan nggak bakalan penuh Pak. Itu sudah saya lakukan di desa saya, dan kebetulan sediakan aja untuk sampah-sampah plastiknya bekas bumbu, bekas kopi atau kresek, masukkan ke dalam botol aja. Itu 1 botol yang 600 ml itu bekas air mineral mencapai 7 on atau 6 on. Berapa banyaknya sampah 7 on sampah plastik kalau dikeluarkan dari botol itu. Apa yang menjadi keinginan Akang ya dalam hal ini sebagai perwakilan dari JRM ya, untuk kedepannya lagi seperti apa? Ya mudah-mudahan, karena keberhasilan JRM bukan bersihnya sampah Pak, karena sampah setiap hari diproduksi semasa masih ada makhluk hidup, makhluk hidupnya. Iya. Nah, keberhasilan JRM itu lebih baik banyak lagi penggiat-penggiat lingkungan yang militan Pak. Karena sekarang banyak penggiat lingkungan yang duitan Pak. Adanya duit di situ baru giat, kadang-kadang kegiatannya nggak optimal. Oke. Iya. Jadi militan harusnya. Iya, harusnya militan. Ulah duitan Ya. ya. Saat ini kan kader-kader LH itu juga banyak. Iya. Ya. Artinya untuk mensosialisasikan untuk bagaimana program itu bisa berjalan ya, bisa melalui kader-kader ini. Apa evaluasi yang akan lihat ini, apa yang memang dirasa belum optimal dan seharusnya bagaimana dari kader-kader ini agar lebih bisa meningkatkan kinerjanya? Gini Pak, untuk kader-kader BBS saya sarankan bukan membersihkan sampahnya saja. Jadi di 1 minggu itu ada 1 titik, 1 RW atau 1 desa kita sosialisasikan oleh kader-kader ini. Jadi selama ini hanya untuk kebersihan Iya. aja, actionnya aja. Ya, karena gini Pak, contoh lah dari kemarin ini udah dibersihkan, pagi-paginya udah ada lagi, karena kita kurang edukasi, Oh, kurang sosialisasi, oke. terutama ke warga setempat lah, Pak Kadesnya atau pemangku daerah di sinilah, RT RW-nya. Nah itu harus ada. Terus kita bikin perda, bukan perda ya, peraturan RW atau RT. Nah saya di Parung Serap udah bikin Pak. Oke. Ketika yang ini contoh lah, ada yang datang dari luar yang mau ngontrak, tolong Pak sediakan yang mau ngontrak masuk ini, 1 ada pemilahan sampahnya, Oke. kedua harus bawa bibit 2 polybag atau 3 polybag buat yang baru. Itu udah dimasukkan aturan-aturan di Kampung Bedas Parung Serap. Atau juga menjadi semacam punishment Pak. Bisa Misalnya pas juga. ke kecamatan ada yang membuat surat apa, Iya. atau mengajukan KTP, apa, iya, yang misalnya iya. bikin KTP, bikin Iya. surat cerai Iya. atau apa, ada hukuman lah. Harus misalnya dia menanam pohon, Iya. berapa pohon gitu, Iya. atau misalnya Itu udah berjalan Pak di Oh, sudah ya? Udah di Kecamatan Sareang sama saya, kebetulan Pak Camat bekerja sama dengan KUA untuk pernikahan dan kelahiran udah ada. Itu ada? Udah ada. Justru di sampah tapi juga harusnya di semua desa ya. Iya itu jadi kan ke KUA kecamatan dulu Pak daftar. Nah yang daftar ke kecamatan KUA itu harus bawa bibit 2 yang mau nikah, yang melahirkan 5. Nah kalau di sini gimana nih Pak? Udah berjalan belum nih Pak nih? Belum belum semua kegiatan yang Oke. tadi disampaikan oleh Ya. si Akang baru terbatas untuk pernikahan sama yang melahirkan. gitu. Oke. Jadi itemnya belum nyampe ke yang ke kecamatan membuat. Tapi memang surat-surat. ya ini saya menghimbau saja ya. Betul. Ya salah satunya diwakili oleh Kang Iwan. Mudah-mudahan juga nanti bisa diikuti oleh camat-camat yang lain ya, di Kecamatan Kabupaten Bandung. Saya kira ini cukup bagus ya masukan dari Kang Wisnu mengenai adanya aturan-aturan per RW tersebut Pak. Betul. Memang semua jadi pada akhirnya balik lagi kepada inisiatif dan kualitas dari para RW-nya. Betul, kembali. Hanya kan Betul. kita bisa kontrol Pak. Betul. Kita bisa kontrol mana yang aturan yang kaitannya dengan lingkungan. Terus bagaimana implementasinya, hasilnya bagaimana kan bisa direview Pak. Betul. Jadi saya kira memang inisiatif kita tunggu bagus dan pasti akan lebih optimal karena
itu dari dia, tapi kan kita juga perlu guidance ya Pak. Betul. Perlu arahannya dari kita, dan itu kontrolnya saya mohon untuk bisa dilakukan per berapa lama gitu ya, kurun waktunya mangga. Ya saya kira itu, hatur nuhun Kang Wisnu, Kang Iwan. Siap. Insya Allah dengan kebersamaan kita, Amin. kita bisa mengurai permasalahan sampah di Kabupaten Bandung. Dan untuk warga masyarakat Kabupaten Bandung, dimulai dari kita, dimulai dari rumah kita, untuk bisa memilih sampah dan tidak membuang sampah sembarangan agar Kabupaten Bandung bersih. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Warga yang ada di Sekarwangi, saya mau tanya, eta kunaon runtah numpuk deui wae. Itu mah Bapak sanes anu urang dieu. Sanes? Sanes urang teuing ka dieu di karuan. Dicare oge, da ngadon upami suhu teh tos aya. Ngambek kitu. Ah, kuduna rame-rame ibu-ibu anu bicara runtah kita. Awas ya, motoran kampung aing. Dan dia mah sanes urang dieu mah didarurukan tuh tinggal ku Bapak. Oh, nya, Abi teh sok didarurukan urang dieu aja lepeng. Ayeuna da di carek oge dicarioseun ngaron malik ieu. Leung lamun urang na teh ambek mah balik jadi piomongeun kumaha. Iya, yang Jadi dia mah dirugikan kita ya. nawe. Warga di ini RT berapa nih? Tilu. RT 3. RT 2. RW sabaraha? RW tilu. Ya, ini kalau saya perhatikan ya, di wilayah-wilayah di Kabupaten Bandung memang perlu kesadaran dari semua warganya ya. Eta teh ulah dicontoh anu sok miceunna tambe ka karung-karung kitu nya punya. Di karung upami kamu limangan trik. Oh. Nah, kumaha nya sesah aya jalmi ieu mah teh dicarek oge. Iya. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.